Ingkang kula hormati Sahibul Bait Mas Deli ugi Mas Dodit ingkang sampun kersa paring panggenan ngaos hikam dateng Ijen piro Ijen 06 niki dalam bersejarah sebab niki bekas daleme Pak napa Pak Bung Tomo. Jadi niki terus saniki dipanggeni Mas Deli. Ini rayinipun Mas Dodit. Mugi-mugi barokah. Insyaallah panjenengan mengke mulih disangoni sedaya insyaallah. Masyaallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kecuali tolkah gak saya tangoni. Wajahnya greget nih soalnya. Komennya greget nih, warna ngayap wong tuwek tapi ya. Para habaib, Habib Amin, para niki wonten anggota baru Himasal. Nggih termasuk nate dateng Lirboyo Gus Fuad niki Himasal. Lek Mas Dodit niki Himasal kelas akselerasi niki. Persamaan niki, naturalisasi. Jadi alhamdulillah. Jadi niki dipanggoni hikam niki pun dinten niki mawon. Lek saged nggih setiap tahun dipanggoni teng mriki ping sekawan. Setuju nggih? Mburi gak setuju, berarti sing nek kene tok iki sing setuju nek kene. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ada dua kelas. Satu adalah kelas Hadori, yang kedua adalah kelas Badui. Kelas Hadori itu yang ningrat, jadi duduknya di atas sini, yang sudro-sudro di bawah situ. Meskipun sampean kiai pondoknya banyak santrinya, sampean tetap di bawah penasehat sampean ya. Alhamdulillah, niki ngentosi Pak Yaya Habib lho, sampean jojo kene, sampean unggah. Yo apa sampean ya? Petugas ngaji. Petugas ngaji Pak Yaya Habibullah. Niki mengke lek temane kurang tepak diuncalne teng kolam niku lho ya. Niki mengke sing ulang tahun siji Gus Tolkah, nomor loro Gus Faruk. Jadi sak mantune acara mangan-mangan enten sing ngangkat Gus Faruk, enten sing ngangkat Gus Tolkah nggih. Kita jegurne dilep-lepne teng mriku. Sebab wong loro niki paling nganyel nih panjenengan. Loro nganyel, nyawang wajahnya gruwegeten awak. Alhamdulillah. Masyaallah. Lek Gus Faruk niki pernah sehat, lek Tolkah niki pernah sehat. Alhamdulillah. Para kiai ingkang kawula hormati, saderengipun kula dalah panjenengan sedaya niki kathah wajah-wajah baru nggih. Masyaallah, kula suwun panjenengan istiqomah ngaos napa niku ngaos hikam niki istiqomah. Niki wau kula diparingi pirsa kalih Mas Dodit bilih ibunipun Mas Dodit niki numbasaken sarung kangge panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Nah, niki alhamdulillah khusus kagem penasehat niku BHS Masterpiece. Nek ternyata dereng enten mengke saged pesen teng kene Kaji BHS. Setuju nggih? Uyahe kok lho lapar uyahe. Oke, kene. Ya niki. Nah niki. Nah niki termasuk ketua kopdar sing kurang ajar. Ngongkon kancane klambiren kono gawe klambi putih. Oh nggih. Alhamdulillah. Kula suwun Gus sinten iki? Gus Fuad nggih aktif datang Himasal ngeten iki remen. Alhamdulillah kersane panjenengan nggih napa. Nggih kersane saged gadah rencang kathah. Tapi nggih mboten jenengan pun kaget ngeten iki los sedaya. Los alhamdulillah. Malah sing ngisor niku dol sedaya nek ning. Apa nek kaji rawedeng ini bukan manusia. Iki mugi-mugi Ibu Mas Dodit nggih panjang yuswa, sehat walafiat. Mas Deli, Mas Dodit paringi rezeki ingkang kathah.
barokah. Al-Fatihah. Khususon guru-guru kula talah panjenengan sedaya bil khusus Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enten sing izin Kiai Umam saking Lirboyo mboten saged hadir keranten enten acara. Fa insyaallah mantun acara dateng mriki tenggene Mas Reno pundi niku Sengkaling. Terus teng mriku mengke enten door prize umroh. Alhamdulillah amin. Mugi-mugi minal katutin. Sapa sing kira ngejak kon? Lha niki perlu diketahui nggih, kula winginane umroh sareng Yai Sodik kepanggih Gustul Khah niki. Kudune sungkem nyanggone penasihat lek nyangoni ya. Malah dhewek tak sangoni. Astagfirullahaladzim. Mature selagi mertua masih kaya harus kita manfaatkan. Mun ngono. Engko tak muni bojomu lho, kan. Sampai nek saksi kabeh to. Munine selagi niki Yai kelakuane MUI sitok niki lho. Selagi napa mertua masih kaya kita manfaatkan. Muni ngono niku. Astagfirullahaladzim. Mertua tok, orang tua gak. Sebab iki dicoret teko kakak. Astagfirullahaladzim. Pun nyolong sertifikat pinten jenengan astagfirullah. Sudah aman. Alhamdulillah. Ngempun kaget Mas Dodit, Yai Sodik pun kaget. Ngeten iki lek kepanggih niki. Mboten enten sing dihormati kejaba siji dzuriyah nomor kalih habaib teng mriki. Niki nggih enten sing manten anyar Kiai Nidham, masyaallah. Sungguh senangnya pengantin baru duduk berdua di kursi biru. Mben tiga gambus Mas. Insyaallah gak ngaji joget kabeh. Ya ta. Salajengipun ngaos badhe dipun waos dening panjenenganipun Habib tembus KTP. Dumateng panjenenganipun kawula sumbanggaken saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Hadirin ingkang kawula hormati, monggo dipun buka kitabipun Al-Hikam ingkang injing menika sampun sampai wonten bab wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba jahilan yardo an nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antashaba lan demi yekti utawi yento kancanan sapa sira kancanan jahilan ing wong kang bodho sifate jahil layardo kang ora ridho sapa se jahil an nafsi saking nafsune jahil iku khairun luweh bagus laka keduwe sira min antas khaba katimbang yento kancanan sapa sira kancanan aliman ing wong alim yardo kang ridho sapa se alim an nafsihi saking nafsune alim. Terus ternyata ketika si Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tenan sampeyan kancanan kelawan wong bodoh tapi ora ridho karo nafsune. Wong bodoh tapi ora nuruti nafsune. Niku langkung sae khairun laka min antas haba jahil aliman yardo an nafsihi.
langkung sae luwih apik daripada kancanan karo wong alim tapi nuruti nafsune, ridho kelawan nafsune. Sampai ten mriki ten Syarah Hikam sing setunggale dipun paringi nggih keterangan ay wallahi, tenan demi Allah. Kancanan karo wong bodho sing ora nuruti nafsu iku luwih apik daripada kancanan kelawan wong alim sing kalah karo nafsune. Ten Syarah setunggale ngoten. Niki kula betahaken 12 syarah hikam nggih. Alhamdulillah nggih diparingi beliau Mbah Munir 12 syarah hikam nggih. Turine beliau tasih gadah 28 ngoten turine ya. Muga-muga mungkin kula saged tambah malih muga-muga nggih. Astagfirullah. Nggih, sementara si aliman bakilan ya. Mungkin insyaallah lama-lama menjadi lebih baik. Akan niru beliau, yo alim, yo sahiyun, yo loman ya. Insyaallah muga-muga akan niru ya. Jadi ten mriki dipun terangaken bahwa ten syarah setunggal nggih, wala antas haba jahilan bil ulumi adh-dhahiriyah ngoten ternyata nggih. Kumpul kali wong sing bodoh kelawan ilmu-ilmu zahir nggih. Tapi piyambake niku ora nuruti hawa nafsune. Syarah dipun terangaken bi ayyas khadha 'alaiha. Sebab piyambake sampun menganggap nafsu itu adalah aduun mubin, musuh besar. Jadi para ulama tasawuf mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya musuh kita itu adalah nafsu kita sendiri. Ya, nafsu itu adalah musuh dalam selimut. Kelihatannya itu sahabat tapi ternyata itu adalah bukan sahabat. Kelihatannya kawan tapi sebenarnya itu adalah lawan. Wa ya'taqida naqsuhalan iki lho. Jadi kita itu harus meyakini bahwa nafsu itu mempunyai kelemahan. Lek dituruti berbahaya. Jadi bodoh tapi ngerti lek nafsu niku berbahaya. Bodoh tapi gak seneng nuruti hawa nafsu. Niki luwih apik daripada alim pinter tapi kalah karo hawa nafsune. Mriki dipun terangaken ten syarahipun li anna suhbata man yardo an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun laka. Ngoten malahan keteranganipun. Karena bersahabat dengan orang yang kalah dengan nafsunya, karena dia ridho dengan nafsunya, nuruti nafsune. Walaupun dia itu orang alim, itu merupakan syarrun mahdun, kejelekan yang murni, elek tenan gampangan ngoten. Alasanipun li anna suhbata tu'assiru, karena persahabatan itu pengaruhnya besar sekali. Kumpul karo wong badui, insyaallah yo melok dadi badui. Seperti itu. Oke, kumpul dengan hadori insyaallah yo tambah maju lah. Seperti itu, oke. Fatak tasiba minhu hadzal wasfa al khabis. Temeriku dipun terangaken ngoten ten syarah setunggal ya. Jadi kalau kamu bersahabat dengan orang yang jelek, maka akan ketularan. Fatak tasiba lek mriki lek manani ketularan, nggih. Hadzal wasfa al khabis, nggih. Panjenengan akan ikut mempunyai sifat yang jelek. Fasara ilmuhu ghairu nafi'in laka. Jadi orang alim tapi kalah dengan nafsunya, itu ilmunya tidak akan memberi manfaat kepada kamu. Jadi lek ningali niku nggih, kita harus berusaha mengalahkan nafsu kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh nafsu kita. Karena ilmunya orang alim yang kalah dengan nafsunya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna fi tahdzibi nafsika, untuk membersihkan hati. Jadi kalau sampai kita itu kalah dengan nafsu kita, maka kita tidak akan bisa membersihkan hati murid-murid kita. Wajah luhu alladzi aujaba ridau, sedangkan orang bodoh tapi dia mengalahkan nafsunya. Bodoh tapi nopo gak nuruti nafsune,
aujaba ridho an nafsi dorun laka ghayatal idrar. Oh, maksudnya ngeten, keliru nggih. Dereng ngopi tak ngopi riyen. Lah, gen. Astagfirullahaladzim. Pikirannya melayang kemana-mana ngeten niki. Sugeng rawuh Pak Wali Kota. Moga-moga nggih alhamdulillah nggih. Baru ini Wali Kota ikut ngaji hekam. Alhamdulillah. Monggo pinarak Pak Wali Kota monggo. Monggo. Oh, Masya Allah nggih, olahraga nggih. Monggo ten Bae Munir nggih. Ten Bae Munir wonten kula. Masya Allah. Lanjut nggih? Lanjutkan nggih. Oh, nggih. Anu ya agak dijaga image-nya Pak Habib ya. Nggih. Siap. Jadi begini, wajahluhu allazi aujaba ridahu an nafsi dorun laka ghayatan iddor. Orang alim tapi kalah dengan nafsunya. Itu hakikatnya dia adalah orang bodoh, ngoten. Ten syarih hikam dipun terangkan kaya ngoten. Kenapa? Karena nafsu itu berbahaya, kok malah dia mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia nggak tahu kalau nafsu itu berbahaya. Jadi orang alim yang kalah dengan nafsunya ketoke alim tapi hakikate bodoh. Dan kebodohannya itu karena dia tidak tahu kalau nafsu itu berbahaya, karena itu akhirnya dia mengikuti nafsunya. Dorun laka ghayatan idror. Kebodohannya itu membahayakan terhadap panjenengan semua, terhadap kita semua. Ghayatan idror, dengan bahaya yang sangat besar sekali. Wa ka'annahu infataul ilmu bi'uyubi nafsihi hatta yardu anha la ilma lahu. Ten syarih hikam sing setunggali dipun terangaken bahwa orang walaupun alim, walaupun pinter, tapi kalau tidak tahu bahwa nafsunya itu berbahaya, ya, maka dia termasuk la ilma indahu. Menurut ulama tasawuf, dia itu termasuk orang yang tidak mempunyai ilmu. Falidha qolah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, fa ayyu ilmin li'alimin yardo an nafsihi. Fa ayyu ilmin mongko utawi endine ilmu iku li alimin tetep keduwe wong alim, yardo kang ridho sapa si alim, ridho an nafsi saking nafsune alim. Orang alim yang ridho dengan nafsunya, orang alim yang mengikuti nafsunya, orang alim yang kalah dengan nafsunya, ayu ilmin, nandi ilmune. Gampangane walaupun duweni ilmu dianggap tidak punya ilmu. Wa suhbatu man lam yardo an nafsihi wa in kana jahilan khairun mahdun. Ten syarah hikam ingkang setunggali dipun terangaken bahwa bersahabat dengan orang yang tidak ridho dengan nafsunya, yang tidak kalah dengan nafsunya, yang tidak mengikuti nafsunya, wa in kana jahilan, walaupun dia itu orang bodoh, bersahabat dengan orang seperti itu adalah khairun mahdun. Kebaikan yang murni, akeh apike, wa fiya kullul faidah, dan di dalamnya banyak manfaat. Alasannya li annat dhab'a yasriku minat dhab'i. Karena watak seseorang akan mengikuti yang lainnya, akan mencuri watak orang yang lain. Wan nafsu majbulatun ala hubbil iktida biman yustahsanu haluhu. Nafsu itu wataknya senang mengikuti orang yang dianggap baik. Jadi kalau ada orang alim kok mengikuti nafsunya, berarti orang alim tersebut menganggap nafsu itu baik. Fasoro jahlu ghairu dharin laka. Jadi orang bodoh tapi tidak mengikuti nafsunya itu jauh lebih baik daripada orang alim yang kalah dengan nafsunya. Fasoro jahlu ghairu dharin laka.
Jadi orang bodoh yang tidak mengikuti nafsunya, kebodohannya tidak akan membahayakan kepada kita. Wa ilmu alladzi aujaba adama ridhoi an nafsi nafi'an laka ghayatan nafi. Justru dia tidak ridho dengan nafsunya itu menunjukkan dia itu berilmu. Ketoke bodoh tapi pinter. Sing alim mau alim tapi kalah dengan nafsunya. Ketoke alim tapi bodoh. Dan orang bodoh yang tidak kalah dengan nafsunya itu berarti dia berilmu. Dan ilmunya nafi'an laka ghayatan naf'i. Ilmunya itu sangat bermanfaat kepada kamu karena menyebabkan kamu ikut dia, ikut tidak nuruti hawa nafsu. Wa ka'annahu idza 'alima bi'uyubi nafsi. Jadi orang bodoh ya, ketika dia tahu bahwa nafsunya itu adalah musuh ya, merupakan aib, hatta lam yardo anha, sehingga dia tidak ridho dengan nafsu tersebut, tidak mengikuti nafsunya, lajah la indahu. Itu hakikatnya bukan orang bodoh. Walidha qala, oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah asakan dari dawuh, wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Opo bodoh, wong bodoh sing ora ridho kelawan nafsune. Ketoke bodoh tapi gak nuruti nafsu. Ngono iku opo bodoh? Wa ayyu jahlin, utawi endine bodoh iku li jahilin tetep kedue wong kang bodoh, layar do kang ora ridho sapa si jahil anafsi saking nafsune jahil. Jadi orang bodoh tapi tidak kalah dengan nafsunya itu hakikatnya bukan orang bodoh. Kenapa? Li'annahu idza hasala lahu hadzal ilmu sorola jahla indahu. Karena ketika dia sudah berhasil mengetahui bahwa nafsu itu adalah berbahaya sehingga dia tidak mengikutinya, maka lajah la indahu, berarti dia sudah tidak lagi menjadi orang bodoh. Hatta yatadarrara bi mukhalidu, bukan menjadi orang bodoh yang sehingga berbahaya jika kita ajak kumpul, tidak. Malah justru fatakunu suhbatu khairon mahdon, bersahabat dengan orang tersebut itu adalah kebaikan yang murni, kebaikan yang banyak sekali manfaatnya. Mungkin dari sini ada yang perlu menambah syarah atau keterangan, monggo. Ini yang saya baca masih sebagian, aslinya 12 kitab ini ya. Dan semua hadiah. Matur suwun sanget dumateng beliau. Ya alhamdulillah sudah dikaji sedemikian rupa. Jadi ini perlu Bapak Wali Kota ketahui bahwa Hikam ini adalah kitab pegangan para santri dan masyayikh atau para guru. Hikam itu adalah karyanya Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian Hikam ini dijelaskan dengan berbagai paradigma keilmuan oleh para ulama yang berbeda-beda latar belakang sehingga melahirkan syarah atau penjelasan yang berbeda-beda pula. Kebetulan syarahnya Hikam itu ada 28 syarah. Dan setiap ngaji Pak Habib ini yang petugas ngaji. Dia sebetulnya tidak ngalim tapi ditugasi untuk ngaji. Lebih ngalim yang dengarkan sebetulnya. Karena 11 syarah itu juga hadiah dari saya Pak Wali Kota. Perlu diketahui ini. Alhamdulillah. Jadi para ikhwan rahimakumullah sudah dijelaskan oleh Pak Yai Habib bahwa sebetulnya orang yang bodoh yang tahu nafsu dan godaan syahwatnya, tahu mengeker nafsu atau mengekang nafsunya, itu jauh lebih baik untuk dijadikan sahabat daripada seorang yang alim yang tidak tahu nafsu dirinya sendiri. Bukan orang bodoh ketika mereka faham tentang nafsunya, dan bukan orang alim ketika mereka tidak mengenal nafsunya sendiri. Saya membaca sebuah hadis di dalam Syarhul Hikam Athaiyah. Ini karya Al-Imam Sofiyuddin Abil Mawahib Asyadili. Ini mengatakan bahwa ada hadis, musuh yang paling berbahaya adalah nafsuka baina jambika. Yaitu musuh yang paling berbahaya adalah nafsu di antara diri kita sendiri. Ya nafsu di antara lempeng kita sendiri. Ya diri kita itu sendirilah.
Dan saya juga ingat sebuah hadis bahwa orang bodoh yang tidak bisa ngaji tapi loman jauh lebih baik daripada sampean yang bisa ngaji tapi bakhilan. Medite gak umum. Ini biasanya yang duduk di bawah ini medit-medit ini. Sudah bisa diprediksi. Ini yang bawah ini Pak Wali, ini namanya Badui. Badui itu ya orang desa. Kalau di atas ini Hadori, orang kota yang paradigmanya sudah maju. Kalau yang nah itu. Ada yang baru datang langsung makan itu Baduinya Badui itu. Itu Baduinya Badui. Alhamdulillah ya. Ini mungkin ada kiai-kiai yang mau nambah. Monggo. Kita persilahkan Kiai Nukman dulu, monggo. Matur suwun atas waktunya. Saya kira untuk ulasan sudah panjang lebar, cuma mungkin nambah kemuskilan mawon ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita letakkan dalam posisinya secara jelas antara diksi alim dengan jahil yang dimaksud di sini pripun niku. Artinya satu alim sisi, itu orang yang mengerti, jahil orang yang bodoh. Sebab dijelaskan sekalian, sebab ini ada Pak Wali Kota. Beliau bukan pesantren jadi tidak paham jahil dan alim itu. Oh, nggih. Antara alim orang-orang pandai atau berilmu dengan jahil yang tidak berilmu. Nah, kemudian kita seringkali banyak membaca ataupun mendengar berbagai macam dalil-dalil tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Nah, kemudian di sisi lain dalam kitab Hikam yang baru saja dijelaskan, ini ternyata malah justru ada pengutamaan pada orang bodoh ditinjau dari sudut dia orang yang tidak menuruti hawa nafsunya. Nah, ini perlu kita jamekkan, perlu kita kompromikan ya, antara dua paradigma ini. Sebenarnya bagaimana ini konteks masing-masing daripada alim di satu sisi mendapatkan pujian atau ada keunggulan, tapi sisi lain jahil juga demikian. Ketika di sisi lain di konteks jahil itu ada keutamaan, di sisi itu pula kealiman ada di posisi sebawahnya. Nah, ini mungkin bisa para musyawirin untuk mengkompromikan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan diksi orang yang berilmu dengan diksi orang yang bodoh ini. Sehingga agar kita tidak rancau nantinya ngoten lho. Nggih. Terima kasih. Monggo, niki pertanyaan yang sangat baik sekali, sangat kritis nggih. Kalau nggak salah mungkin panjenengan sudah sering mendengar makalah al-alimu ya Habibullah. Ya. Itu jangan dimaknani sing darane wong alim wong sing jenenge Habibullah mboten ngoten maksudnya. Orang alim itu kekasih Allah. Walau kana fasiqon, walaupun dia itu fasik ahli maksiat ya. Sedangkan wal jahilu aduwullah, orang bodoh itu adalah musuh Allah wa in kana abidan, walaupun dia itu adalah ahli ibadah. Coba dawuh itu dengan yang ada di sini kok kelihatannya bertentangan. Lah itu gimana kira-kira? Ya. Jadi kok ada dawuh satu sisi mengatakan bahwa orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Fasik itu ahli maksiat. Sedangkan orang bodoh itu adalah musuh Allah walaupun dia ahli ibadah. Tapi kalau di sini kok terbalik, ya. Orang alim tapi kalah dengan nafsunya itu lebih jelek daripada orang bodoh tapi mampu mengalahkan nafsunya. Bahkan kata Mbah Yemuli tadi ya,
orang bodoh tapi dermawan, wong bodoh tapi loman jauh lebih baik daripada orang alim tapi pelit sekali. Tapi bakhil. Itu menurut Kanjeng Nabi loh itu. Lagi hadis yang Kanjeng Nabi. Jadi orang yang bodoh yang dalam arti bodoh itu dalam arti tidak memiliki ilmu yang lebih, dia itu sakhiyun itu apa? Loman, jauh disenangi Kanjeng Nabi daripada orang yang alim tapi dia bakhil. Ini sebetulnya Kanjeng Nabi ya maturnya ya untuk agar supaya orang-orang bodoh itu, orang-orang yang tidak berilmu itu memiliki kesempatan untuk dicintai Kanjeng Nabi. Meskipun dalam konteks yang lain Kanjeng Nabi ya tetap mengedepankan betapa pentingnya mencari ilmu. Duduk mencari ilmu saja tanpa dia memahaminya, dia mendapatkan barokahnya yang luar biasa. Kan ada kelanjutannya seperti yang ditanyakan oleh Kiai Nu'man tadi, yang di selanjutannya wa ayyu apa itu? Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Lalu bagaimana istilahnya, bagaimana seorang itu dikatakan bodoh wong nyatanya dia mengenal nafsunya? Artinya orang yang alim pasti mengenal nafsunya. Orang yang bodoh tidak akan pernah mengenal nafsunya meskipun ilmunya banyak. Karena alim itu bukan dinilai dari banyaknya ilmu, banyaknya kitab, tidak. Kadang-kadang yang kitabnya 11 jauh lebih bodoh daripada yang kitabnya 28. Ya tetap lebih ngalim saya kan seperti itu. Nggih. Berarti ya. Hakikatnya orang alim yang kalah dengan nafsu itu hakikatnya dia orang bodoh. Lah ngoten berarti nggih. Jadi orang bodoh berarti, dalam kategorinya Ibnu Athaillah adalah mereka yang tidak mengenal nafsunya sendiri. Dia meskipun pandai, dia meskipun memiliki ilmu banyak, tapi masih kalah dengan syahwat khofiyah, nafsu-nafsu yang menggerakkan dirinya. Contohnya nafsu yang bisa menggiring kita. Sudah tahu ada jadwal ngaji hikam di Kemis Legi, atau sudah tahu jadwal ngaji hikam di Kopdar sebagai himasal Malang Raya, kok dia memilih nafsunya sendiri tidak datang? Rodok maju mawon, kiai rodok maju. Moga-moga. Alhamdulillah sudah datang semua. Dan ini alhamdulillah. Ya itu ya dia ketika menuruti keinginannya, dia menuruti hawa nafsunya. Tapi kalau dia orang yang alim, orang yang alim itu santri yang alim itu bagaimana? Santri yang mampu menempatkan dirinya pada tempatnya. Dia hanya santri, di depan kiai ya dia tetap santri. Gitu. Kita sebagai orang alim ya juga tahu, kita itu tidak tahu ilmu pemerintahan, kita tidak tahu ilmu kita tidak tahu ilmu tentang tata negara, ya jangan ngurusi urusannya Pak Wali Kota. Dan juga sebaliknya, Pak Wali Kota ya jangan ngurusi terus buka hekam di depan gantikan Pak Habib, ya nanti Pak harus urusannya sendiri-sendiri. Kita yang mendukung Pak Wali, ya, bukan hanya datang, tapi ya juga beliau ini tadi mengundang agar rumah dinas dijadikan ngaji hekam. Beliau matur ini tadi. Kalau begitu saya boleh ngundang ya Kiai. Tengini Pak Wali Kota. Alhamdulillah. Niki yang geret Pak Wali Kota ke sini Yai Sodik. Masya Allah. Dulu ketika halal bihalal beliau yang menyumbang paling banyak di Kota Malang. Sekarang beliau ngundang lagi ke rumah dinas untuk ngaji hekam. Belum saya jawab. Karena belum deal-dealan amplopnya berapa kan. Masya Allah. Terutama untuk petugas ngaji. Yang jelas ya untuk penasihat ya masterpiece lah. Ndak. Ini guyon Pak. Tapi serius. Petugas ngaji. Ini luar biasa. Kita sebagai kepanjangan dari Nuwun Sewu, kita membawa nama besar Lirboyo. Lirboyo itu selalu dan selalu para masyayikh menekankan untuk seirama mendukung pemerintah. Gitu kok ada yang riyoyo jemuah, ini kan luar biasa toh. Ini grup jemuah semua ini. Astagfirullah, mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim.
Kan seperti itu. Mosok gak manut karo ketua Himasa jenengan. Nah, itu. Ya nanti kita tindak lanjuti Pak Wali. Mungkin ini selanjutnya adalah Kiai Kamal mau menambahkan apa yang diterangkan oleh Kiai Habibullah dan Kiai Nukman. Nanti setelah itu Kiai Manten Anyar, Kiai Nidham, terus Kiai Baja Hitam. Nah. Yang Badui tidak boleh berkomentar dan tidak boleh bertanya saja salah. Terima kasih. Moga. Langsung mawon. Moga Pak Kiai Kamal, moga. Kalau di sini sebetulnya cuma dua nggih, cuma alim sama jahil mawon. Kalau saya simpulkan berarti orang yang jahil adalah orang yang tidak mampu menguasai syahwatnya. Yang syahwatnya ia bimbing, ia turuti untuk menuju jalan gak golek ridhone Gusti Allah. Itu kan intinya. Lah kalau menurut Imam Khalil Al-Nabi itu kan berdasarnya kita dibagi 4 itu kan. Ada 4 skala kan kita ini. Yang pertama adalah man yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ngerti dan tahu dirinya ngerti. Bahwa alimun. Itulah orang yang alim, ini yang pertama. Nanti nyambung lagi dan Yai Nukman ini. Alim dalam segi apa? Karena mungkin tasawuf, berarti ini alim dalam segi masalah Hati. tauhid, masalah tasawuf, masalah uluhi ketuhanan. Karena ini bahasa tasawuf, bukan fikih lagi. Dan yang kedua kan ada lagi man yang yadri, wala yadri anahu yadri. Orang yang tahu, ngerti, tapi dia tidak tahu kalau dia ngerti. Bahwa nasin, dia orang yang lupa. Fa'arsyiduhu, maka tunjukkanlah dia bahwa dia orang ngerti. Ini kan nggak ada di sini. Perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Yang ketiga. Biasanya yang kelas 2 ini pemerintah. Nah, ngoten nggih, Pak. Mengingatkan bahwa untuk penasihat itu master. Memberi petunjuk. Yang ketiga nggih. Yang ketiga kan ini. man layadri wa yadri annahu layadri. Orang yang tidak ngerti tapi tahu kalau dirinya nggak ngerti. Ya, fahuwa mustarsidun fa'allimuhu, maka dia adalah orang butuh petunjuk, ajarkanlah dia. Kemudian yang terakhir yang keempat, man yang layadri walayadri annahu layadri. Wis gak ngerti, tuh dek rumong sel orang ngerti. Nah, fahuwa jahilun. Kalau tulisannya kan fahuwa jahilun farkutuhu, maka buanglah ia. Tapi di sini kan kalau kita mungkin ini bahasanya sebenarnya juga nyambut tasawuf juga mungkin gini. Kalau sini kan ada 2. Itu kan tadi sebutkan ada 4. Mungkin dari skala itu tadi, mungkin kita ini masuk yang mana, kita kan bingung. Ngalim yora, bodoh yora. Nah, magel. Mungkin kita sebagian besar itu masuk yang ketiga tadi itu. Yang man yadri walayadri anahu yadri. Ngerti tapi gak ngerti, lek wong iki ngerti. Karena bimbingan mungkin nggih. Lah opo Abu Sorf iso kabeh. Iki yo tau ngaji. Hikam yo ben Jumat iki ngaji. Tapi kelakuannya sik ngono ae, ngono lho. Nggih kan? Mungkin kita ini masuk yang ketiga. Lah kok cuma mungkin masuk yang ketiga, ngono lho. Intinya kalau saya tangkap dari penemu saya, intinya kita kan pandai-pandailah memilih teman ngoten nggih. Memilih teman, jangan sampai kita terjerumus melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah karena kepengaruh teman itu tadi. Artinya kita selektif dalam memilih teman. Mungkin Masya Allah, menarik sekali ini ya. Jadi dari Pak Kiai Kamal sebagai ketua Himasal. Story aku cuma jawab ya. Alhamdulillah. Engko gak tak amplopi lho. Jadi alhamdulillah Kiai siapa itu Kiai Kamal, beliau mengklasifikasi kedudukan kita dan menyadarkan dan nabok kita bahwa kita memang seharusnya menjadi rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, urutan yang ketiga, rajulun yang tidak faham dan faham bahwa dirinya tidak faham, ini kedudukannya santri. Terus kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita itu la adri, kita itu tidak faham, maka kita membutuhkan pemahaman dan membutuhkan ilmu. Dawuhnya Abu Yazid Muhammad
maziltu toliban. Kita tidak akan pernah berhenti menjadi santri. Meskipun sampean di rumahnya kiai semuanya, sampean tetap bila dihadapan kepada Lirboyo, jenengan adalah santri. Ya, kita adalah santri. Meskipun kita itu di rumahnya kiai. Tapi intinya sama, bahwa alim itu adalah mereka yang memahami memahami potensi dirinya sendiri. Bahwa manusia itu memiliki 4 potensi. 4 potensi, memiliki 4 insting yang perlu dipupuk. Ghorizatut tadayun. Ghorizah apa? Watak. Karakter, potensi tadayun, keinginan untuk memiliki beragama, bertuhan dan lain sebagainya. Terus ghorizatul baqa, keinginan untuk bertahan. Ghorizatul nau, keinginan untuk apa jenenge? Berkembang biak. Untuk berkembang biak. Pikiran. Keinginan untuk tertarik dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya kalau kita memiliki ghorizatun nau, ya kita tirukan. Kalau kita sebagai santri, ghorizatun naunya bagaimana kita menirukan para guru? Ya istri cukup 1 saja, jangan 2. Kalau 2 sampai 3 seperti Kiai Dhofir ini majhul jidan. Gitu kok mau ditirukan oleh Habib Amin kan? Nah, maka ghorizatut tadayyu, ghorizatun nau, ghorizatut dan lain sebagainya. Bahwa potensi itu harus kita pupuk, harus kita iringi. Jangan sampai potensi ini melebihi kapasitas dan melebihi keinginan kita. Ini saya juga nyindir Mas Dodit, Sohibul. Dia istrinya juga 2. Sampean kalau tambah lagi, ini sampean menyalahi aturan negara Himasal sampean. Karena Himasal ini yang hadori belum ada yang 2 ini. Nah, jangan sampai membuat iri dengki para kiai. Masya Allah, luar biasa. Ya, gitu. Kalau selanjutnya panjenenganipun Kiai Nidham monggo untuk menambah. Moderatornya aku Pak Habib, sampean menang. Oke, siap. Sampean nganggur nglangi punggul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para kiai haldori yang duduk di atas ini dan para badawi atau badui ya. Sebelumnya mohon maaf pada kesempatan kopdar niki baru kali ini kalau saged rawuh yai. Karena sebelumnya masih menata agar bagaimana nafsu ini tidak begitu menguasai diri kula. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang sudah tersalurkan. Alhamdulillah. Artinya jenengan sekarang sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Yang belum Junet ini. Tadi banyak disampaikan tadi oleh Yai Habib, kemudian ada iskalat yang disampaikan oleh Yai Nu'man tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah di hikmah yang kesekian niki, ini seperti sebuah anomali gitu. Jadi sebuah kebalikan. Beliau berusaha untuk memutarbalikkan apa yang selama ini menjadi mindset kita, bahwa orang alim itu adalah yang faham kitab ini, yang hafal ini, yang hafal matan ini, yang bisa mensyarai apa saja. Ya itu kemudian diputarbalikkan oleh beliau. Alim yang sebenarnya alim itu sebenarnya bukan pada sisi dia menguasai keilmuan apa. Akan tetapi alim yang sebenarnya alim itu ya yang dia menguasai dirinya sendiri. Ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, al-qayyis mandana nafsah wa alima lima ba'dal maut itu. Bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Nah kemarin kalau dari sakit ya, saat ini pun sakit. Sudah praktek. Orang yang biasa menguasai dirinya dan kemudian dia itu berpandangan ke depan, jauh ke depan, yakni apa? Ma ba'dal maut, apa yang harus kita persiapkan setelah kematian ini. Kemudian kebalikannya, wal ajiz man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah dalam arti orang yang bodoh
Ya orang yang selalu mengikuti keinginannya sendiri, tapi kemudian dia menggantungkan harapan-harapan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggaweane maksiat tapi kepingin oleh swarga. Ini yang ajis atau jahil itu. Maka beliau dalam sudut pandang tasawufnya yang sebagaimana kita pahami bahwa tasawuf itu adalah ngaji rasa untuk menemukan hakikat, gitu ya. Beliau itu yang disampaikan di dalam hikam itu adalah hasil dari kontemplasi beliau atau hasil dari laku beliau, sehingga beliau itu menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hikam itu sampai ada salah satu syarih itu yang mengatakan kadal hikamu ayyakuna wahyan. Hampir wahyu hikam itu seperti wahyu. Karena memang dasarnya itu adalah rasa. Dasarnya itu dari pengalaman spiritual beliau. Yang kalau dalam bahasa kita santri itu ilham itu. Dan itu ilmu yang paling otentik. Ilmu yang paling otentik yang didasarkan pada salah satu sabda Rasulullah, man amila bima alima aurasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa saja yang melakukan atau mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dalam bahasa santri ini disebut sebagai laduni. Nah, apa yang disampaikan Ibnu Athaillah dalam hikmah yang kesekian ini, beliau memang sangat merasakan bahwa ilmu itu sama sekali tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ini bisa kita komparasikan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya ketika beliau menyampaikan fadhailul ilmi. Fadhailul ilmi begitu luasnya, begitu tingginya keutamaan ilmu itu. Kamu nih kalau lanjutin nggih. Salah pedhot niku awake. Kamu nih Gus. Jadi ketika beliau menyampaikan fadhailul ilmi yang begitu tinggi ya keutamanya ilmu, akan tetapi pada kesimpulannya beliau mengatakan bahwa semua keutamaan yang ada atau yang bersangkutan dengan ilmu atau orang yang punya ilmu itu sebenarnya bukan karena ilmunya, akan tetapi karena samrah dari ilmu itu adalah amal itu. Maka ketika ilmu itu tidak membuahkan amal sama sekali, ya tidak ada manfaatnya apa-apa. Apakah kita akan datang ke alam baka nanti dengan membawa tasripan misalnya begitu, dengan membawa hafalan alfiyah, apa gunanya kanggo malaikat? Kan tidak ada. Kecuali kalau ilmu-ilmu itu kemudian membuahkan amal. Dan amal yang paling penting itu adalah mengetahui diri kita sendiri, mengetahui nafsu kita sendiri. Maka sebenarnya antara fikih dengan tasawuf itu tidak perlu dipertentangkan. Karena yang punya rumusan ini adalah fakih yang Al-Imamul Akbar, Imam Abu Hanifah. Beliau itu mendefinisikan fikih itu al-fiqhu ma'rifatu ma'lin nafsi, ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Itu definisinya fikih menurut Abu Hanifah, yang kita tahu bahwa Abu Hanifah ini adalah seorang fakih, bahkan mujtahid dan begitu. Jadi fikih itu sendiri adalah ma'rifatun nafsi, mengetahui diri sendiri. Mengetahui diri sendiri. Man arafa nafsah arafa rabbah, kan itu. Iya, itu dari mengetahui diri sendiri. Setelah mengetahui diri sendiri, malah apa yang sebaiknya dilakukan untuk nafsu kita, wa ma'alaiha, dan apa yang berbahaya bagi nafsu ini, bagi diri kita sendiri. Maka hal ini disimpulkan kembali oleh oleh Ibnu Athaillah pada frasa yang terakhir, fa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Maka bagaimana seorang alim dikatakan alim kalau ilmunya tidak bisa mengendalikan nafsunya, dan bagaimana orang bodoh dikatakan bodoh kalau dia bisa mengendalikan nafsunya. Maka apa yang disampaikan oleh Yai Nu'man tadi tidak ada pertentangan di sini. Tidak ada pertentangan, semuanya sesuai dengan koridornya masing-masing. Akan tetapi begini, ada sesuatu yang harus kita pahami, bahwa kebodohan dan kealiman atau bodoh dengan ilmu itu jaraknya memang sangat tipis sekali, yakni jaraknya adalah bagaimana kita mengenal diri sendiri dan bagaimana kita mengelola nafsu kita sendiri. Maka
Yang harus ada dalam mindset kita sebagai santri, semua ilmu yang telah diajarkan guru-guru kita, baik itu ilmu alat, baik itu ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lain, semuanya itu akan bermuara kepada pengendalian nafsu. Intinya di situ. Ketika ini tidak bisa, ya maka ilmu itu tidak jadi apa-apa. Akan tetapi pertanyaannya, ketika orang yang sudah punya ilmu saja mengendalikan nafsu itu begitu sulitnya, apalagi kalau nggak punya ilmu. Maka dalam apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya perbandingan antara orang alim dengan orang alim. Karena nggak mungkin orang bodoh yang nggak pernah ngaji sama sekali bisa tahu nafsunya. Wong sing ngaji hikam mawon awake dhewe ngeten niku lho, kadangkala itu tidak tahu bahwa ada sesuatu di dalam nafsu kita. Mungkin jenengan sendiri bukan kita ya. Oke, kami kira gitu mawon ya. Jadi kesimpulannya memang itu. Saya apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah tadi itu justru sangat pas begitu ya. Al fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma alaiha. Dan ini kalau kita ngoten mawon dan insyaallah mudah-mudahan kalau saged istiqomah Kiai. Kalau di tempatnya Pak Wali Kota insyaallah nanti hadir. Masyaallah. Ya kalau nopo namanya kalau Mbah Munir ini masterpiece ya sing apa jenenge yang lain-lain seperti saya Al Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi karena backgroundnya Kiai Nidham ini perumus dan musahih Basul Masail, kayak kita ini mubahisin Basul Masail. Jadi keterangannya runtut sampai saya tidak bisa mengulangi lagi. Padahal hikam Himasali ini harus di style selengean ya dah. Karena ya yang hadir ya para badui. Dan alhamdulillah keterangan luar biasa dari Kiai Nidham. Luar biasa. Dulu ketika beliau belum menikah, tidak secerdas pemikirannya kurang cerdas. Ya, Insya Allah. Karena mungkin syahwat sudah disetrum, akhirnya kok koyok los gitu. Yes. Ya alhamdulillah, Masya Allah. Pak Wali cepat-cepat menurun Mas Dodit. Astagfirullahaladzim ngawur. Loh yang berani hanya Mas Dodit loh ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Niki nggih cepat-cepat. Nggih amin. Sugeng rawuh Kiai sampun rawuh alhamdulillah. Insyaallah barokah. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Kiai Mukhlas, Kiai Baja Hitam. Kenapa Baja Hitam Pak? Karena beliau hitam sekali kan ya. Beliau lurah kita dulu di Lirboyo. Insyaallah. Alhamdulillah. Monggo Hajar Aswad. Guyon deh. Pak Habib itu kalau bicara memang celebang-celebung. Padahal di hadapan santri-santri putri Mubtadiat itu kalau bilang ceramah itu, selama ini saya mengira bahwa lelaki itu yang paling hebat karena mampu membawa tongkat komando dan salak 2. Tapi ternyata begitu saya masuk di hadapan wanita-wanita ini, ternyata saya baru paham. Ternyata lelaki kalah dengan perempuan. Karena apa? Perempuan kemana-mana membawa gunung kembar, itu pun tanpa bantuan tongkat. Kok masih ingat tuh? Masih ingat. Gara-gara ketularan Pak Habib. Aduh. Tapi dipotong Gus ya, aja sing iki. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Dari apa yang diulas oleh Kiai Habib Tembus KTP, bahwa sebenarnya kita diajak berpikir cerdas untuk menggarisbawahi satu, berdasar hadis yang disampaikan oleh Mbah Yai Munir tadi, bahwa musuh utama kita, musuh terbesar kita adalah nafsu. Adapun soal alim,
sing nurutin nafsu, jahil yang melawan nafsu. Ini adalah karena husnudzon kami, beliau Sayyidun Athaillah As-Sakandari itu mengajak kita untuk berjumpa litan pikiran sing tujuannya biar tidak tergoda oleh merek. Goro-goro merek alim terus akhirnya apa dinut. Ndak taunya ternyata alimnya ini ternyata nurutin nafsu, akhirnya malah AWD malah sing geblondrok. Sebaliknya itu. Terus dan ini saya mufakat dengan perumus LBM, teman saya satu angkatan. Keramat gandul. Rois Am ya. Rois Am Amrot. Bahwa Sesama ini warok. tidak dalam rangka dipertentangkan antara alim dan jahilnya. Karena nuwun sewu di dawuh lain kalau tidak salah itu disampaikan oleh Wali Fudel bin Iyad dalam Ihya kalau tidak salah itu bahwa al-fasaqah minal ulama yu'adzabu qabla abadatil ausan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tapi dia fasik, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di hari kiamat sebelum para penyembah berhala. Ditambah lagi nuwun sewu, memang benar yang disampaikan oleh Kiai Nu'man bahwa orang alim itu punya kelebihan yang luar biasa. Kita sholat di belakang orang alim, kita jamaah di belakang Baye Munir dan guru-guru kita, kiai-kiai kita. Itu seperti halnya kita sholat berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Masih banyak lagi. Tapi untuk rayuan untuk mempermudah user. Nah, terus ternyata memang awalnya itu nuwun sewu kaitannya untuk orang alim dan orang bodoh sebagaimana di tulisan Mbah Hasyim Asy'ari di Adabul Alim wal Muta'alim itu awalnya memang bombong-bombong orang alim. Tapi setelah itu beliau nulis bahwa keutamaan orang alim yang memiliki pengetahuan mendapat derajat kemana-mana selalu tergelar kapet merah dari sayap kiri malaikat, kemudian di atasnya itu tergelar tenda dari sayap kanan malaikat. Itu untuk orang alim yang mengamalkan ilmunya. Lah, maka kalau disimpulkan, maka ya kesimpulannya akan lebih baik jika kita berteman dengan orang alim yang melawan nafsu. Jadi tidak lama kita diajak berpikiran jumpalitan supaya tertarik mendalami. Ki karepe opo sih? Kok diarani kekancan karo wong alim tapi melawan nafsu kok iki malah lebih jelek. Oh, ternyata kalau dicermati seperti itu. Kita mengatakan, ngapunten. Luar biasa keterangannya. Nyocoki dawuhnya Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Allah, wong alim seperti itu. Tapi alim yang bagaimana? Ya sesuai dawuhnya para kiai di depan saya ini tadi, yaitu alim yang tentunya mampu memanage menurut Kiai Nidham memanage nafsunya. Mampu memanage nafsunya, dan sumber dari nafsu itu ternyata nuwun sewu al-mar'ah. Dawuhnya bukan itu, bukan gitu. Bukan. Artinya apa? Umpamanya ya. Umpamanya ada sebuah dawuh fattaqud dunya wa taqun nisa fa in awal fitnah Bani Israil kanat fin nisa. Jadi berhati-hati. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub sendiri juga seperti itu. Nafsu dan perempuan itu bergandengan. Maka Nabi Adam mengatakan jangan pernah bermusyawarah mengenai agama dengan para perempuan. Tapi bermusyawarahlah tentang kehidupan rumah tangga dengan perempuan. Dalam rumah permusyawarah enggak boleh. Demo sampean meminta pertimbangan bojo sampean enggak boleh. Jangan ditirukan ini Kiai Gustol Kahin. Dia diamanai, ditelepon istrinya langsung pret pulang. Masya Allah. Ini kan sangat goblok sekali.
Niki dipotong loh, kata-kata goblok ini dipotong. Yang dipotong banyak sekali tadi. Ya, ini bila itu juga Dzurriyyah Lirboyo, termasuk keponakannya Yai Sam. Masya Allah. Tapi sampai detik ini belum sowan ke Yai Sam. Masya Allah. Ya Allah. Dan ponaan sing mbok terokne sapa? Mbok sapa ali sampean. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Hikam yang luar biasa. Selanjutnya ini tambahan karena bahasan kita hikam sudah selesai. Ini tambahan bahwa biasanya Pak Wali itu kopdar ini ada 2 season. Season pertama adalah hikam. Ya, hikam itu diperuntukkan bagi yang alim-alim ini. Itu yang goblok-goblok di bawah itu mumet sudah pikirannya sudah gentayangan ini. Selanjutnya ada season tanya jawab mengenai perdukunan biasa. Oh ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Itu biasanya mereka-mereka yang badui-badui ini lebih membutuhkan. Karena di samping kiai, mereka yang di bawah itu usahanya adalah dukun. Kiai dukun. Dukun, alhamdulillah. Jadi ada sebuah dawuh, man aradal futuh fa'alaih bil unab, wa man aradal ghina fa'alaih bil yusr. Siapa yang kepingin segera futuh batinnya dalam zikir, pakailah tasbih unab. Kalau yang kepingin dia cepat kaya, laris dan lain sebagainya, pakailah user. Tasbih user seperti ini. Barang siapa yang kepingin kuat dalam jima, pakailah kauka. Tidak perlu ke dokter Boyke, tidak perlu. Itu ada dawuh seperti itu. Percaya karepmu, ndak ya ndak masalah. Ya, alhamdulillah. Itu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. 3 pertanyaan nggih. Nih, man kaji BAS, monggo. Napa ditalek noten anune niku? Cukup dikalungkan di kepala atas. Gak perlu mbok ubet-ubetine mau, gak perlu. Nah ini harus sorry sebab Pak Wali menjawab orang-orang Badui itu, orang-orang desa itu harus sorry. Harus sorry. Karena Kanjeng Rasul ketika kedatangan sahabat yang Badui, pertanyaannya harus dijawab dengan jelas. Ngawur itu. Nah, ini ngawur iki ya. Lempar tangan. Ngawur. Nah, jadi itu ya, dipakai atau dipakai dikum kaifiahnya, dikum di air, diminum untuk obat. Jadi kauka itu pasti ketenggelam ke air. Tenggelam ke air. Jadi ini dikum, dipakai minum. Apalagi kum-kuman tasbihnya mereka yang digunakan kaukanya. Saya punya kitab yang berjudul Al-Masabih. Itu disebutkan bahwa orang yang membawa tasbih saja itu terhindar dari 3 perkara. 1 terhindar dari bala, yang ketiga terhindar dari kemaksiatan, yang keempat terhindar dari penyakit yang mematikan. Jadi sampai sebetulnya kena bala ketika membawa kauka atau membawa tasbih apapun akan dihindarkan. Setelah tasbih itu sampai letakkan langsung bala nampani sampean. Jadi langsung teksek gitu. Nanti kauka ya, al-kuk apa? Al-kuk ini kauka. Kalau ndak punya kauka cukup apa? Batok tempurung kelapa dikum. Itu untuk menguatkan jima. Biasanya yang tanya-tanya ini ya seputar ada grup khusus Pak Wali. Yaitu kaji Rawedeng, terus kaji Latib itu. Ya. 3 orang. Karena Bustomi itu 3 orang ini sahabatnya lemah gitu. Jadi dia bereksperimen jamu apapun dia anu. Pesan madunya ke Habib Amin ini, Masya Allah. 3 orang ini, Masya Allah. Sembarang, semuanya dipraktekkan. Yai, jadi termasuk oyot jambe barang dia nih.
Karena manuknya loyo. Ini nanti dikat ya Gus, jangan terlalu vulgar. Ada yang tanya lagi? Tanya apa? Jawharatul Kamal tidak boleh diamalkan sembarangan, khusus pengamal Tijani. Jawharatul Kamal. Karena sholawat itu khusus harus diijazahkan. Itu ada khusus, kalau sampai tidak punya uang itu dibaca, insya Allah tidak kerja tetap tidak punya uang. Tapi ada sebuah dawuh Pak Wali, bahwa suatu rumah yang di situ dipakai ngaji hikam itu mendatangkan rezeki 70 kali lipat. Maka segera mungkin di rumah dinas itu Kenapa Sayyidina Athaillah begitu begitu tidak tertarik dengan dunia luar? Karena Sayyidina Athaillah sendiri itu termasuk ulama uzab. Ulama uzab itu ulama apa? Yang tidak menikah. Junet dan sancek gak payu lek kowe. Mosok umur Yahmene cik Joko. Ya, alhamdulillah ada yang masih perjaga. Masya Allah. Ya karena ndak laku itu tadi. Ya, kok enek razia loh net Junet. Santai kecekel kon nguras kali ya. Itu ya, itu unap ya. Kalau sampean saya tahu video dan foto-foto Mbah Kiai Anim Falahudil Makhrus. Beliau selalu di tangan kirinya itu pakai tasbih kauka. Pakai kauka. Mungkin belum tahu informasi tentang user. Kalau yang sudah punya user ini, Masya Allah luar biasa. Jangan pernah dipinjamkan user itu. Kalau sudah dipinjamkan, jangan kembalikan. Karena sebodoh-bodoh orang adalah orang yang meminjamkan bukunya atau barangnya yang istimewa. Lebih bodoh lagi adalah mereka yang sudah dipinjami, dikembalikan. Lebih. Tasbih sampean mana Kiai? Juga sambu balekne jari gayenan. Itu ya, kita terima kasih kepada Mas Dodit, Mas Deli yang sudah memberikan tempat untuk ngaji. Semoga diberikan keberkahan, umur panjang ibunya, Yai Sodik yang sudah membersamai bahasa sekarang. Padahal menurut Kamus Bahasa Indonesia yang baik dan benar, membersamai itu kurang tepat. Yang tepat adalah bersama, membisaroi lah kok. Astagfirullahaladzim. Nah, itu wakilnya ini loh ya. Pak Wali itu wakilnya ini. Jadi wakil dan ketuanya sama-sama ini. Ini suriahnya, klop 3 orang. Nah itu. Nah, Yai Sodik dan para kiai yang lain, terutama Pak Yai Habib, ya alhamdulillah beliau istiqomah. Alhamdulillah. Kesibukannya luar biasa dengan 8 anak. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Tadi undangan ceramah saya tinggal demi kesini. Ya. Padahal sekian juta itu ya. Alhamdulillah. Di sini tidak dibisaroi loh, di sini tidak ada bisara. Nah, terima kasih, alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan Fatihah dan beberapa wirid asma untuk garam ini. Biasanya Pak Wali setelah selesai garam ini kita ngambil satu persatu. Tidak ngambil juga tidak masalah. Terus ditaburkan di rumahnya masing-masing. Ada sebuah kitab dan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa garam itu membawa barokah yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah kitab juga diterangkan, di dalam kitab khusus perdukunan ini, bahwa garam itu menjadikan sihir dan teluh, jin dan segala demit-demit yang mengganggu itu menjadi beku karena garam. Maka Allah itu melemparkan raja jin bukan di atas gunung, bukan, tetapi di tengah lautan, seperti itu. Semua boleh ngambil kecuali Gus Tolkah. Masya Allah, karena sudah habis jeruk 4 ini ya.
Ini kalau di grup ya Masya Allah ya. Nggak tahu gurunya, nggak tahu siapa, pokoknya sekarang kita bantai dia. Ya, sudah. Yang belum Gus Fuad. Masih pertama masuk Imasal, jangan dideplok. Nanti tengah-tengah kita hancurkan. Sudah dijadwalkan. Alhamdulillah. Terima kasih terutama Pak Gus Faruk. Alhamdulillah beliau karena masih saudara dengan saya, jadi rodo aman. Meskipun. Alhamdulillah. Jadi Pak Wali Kota luar biasa. Beliau Pak Wali Kota Kersorawuh luar biasa. Satu-satunya wali kota yang ngaji hekam ya Pak Wali Kota ini. Wali Kota Malang ya. Alhamdulillah. Beliau baru goes karena beliau baru goes jadi pakaiannya ya pakaian goes. Dan alhamdulillah karena saya bawa surban, sebetulnya saya tadi tidak bawa surban Pak Wali. Saya tadi suruh ngambil anak-anak gue surban, gue insya Allah kangge. Ini surban namanya surban Makawi. Saya hadiahkan penjenengan, ada dawuh, tahadu tahabu, salinglah menghadiahi maka akan saling mencintai. Apakah guyu kan? Belum. Maka ketika di sini jenengan saya hadiahi, ketika besok di rumah dinas, siap. Beliau siap loh, khusus penasihat tok loh ya. Tahu sama tahu, alhamdulillah luar biasa. Masuk sudah hekam beliau sudah masuk. Lah rawedeng enggak masuk. Astagfirullahaladzim. Wali kota luar biasa. Dulu itu ada cerita khalifah yang juga pernah ngaji hekam kepada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ada khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau ngaji kepada Imam Malik. Ada khalifah yang lain. Kalau jenengan kelasnya wali kota, yang ngajinya ke kita ini, alhamdulillah. Dan Harun Ar-Rasyid itu setiap beliau berangkat ngaji, beliau membawa emas, beliau membawa makanan BHS lah kawan. Saya ojo kesusu itu lah. Ojo kesusu, iki giringane rono ngono lho. Kesusu wae wis gak seru iki. Gak seru arek-arek iki. Wis ndak jadi Pak Wali. Tahu sama tahu, alhamdulillah. Insyaallah besok tanggal pinten Pak Haji? Siap, Masya Allah. Kita nunggu info dari Yai Sodik. Biasanya karena saya tidak punya nomornya Pak Wali. Saya biasanya yang menghubungi Yai Sodik. Sebab selain Yai Sodik, saya tidak menerima tidak menerima WA dari siapapun. Apalagi dari badui ini. Ya Allah. Langsung teko Yai. Masya Allah. Assalamualaikum. Tok. Tak delok nih kamera. Waduh badui. Saya kita pasang setrum. Dadi wis demek handle ke setrum deh. Usus. Terima kasih. Ini sudah matang atau belum gulenya ini? Sampun nggih? Ya, monggo kita baca beberapa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadihi darullah wa fiha ibadallah amirha ya rabbi bijahik Rasulullah. Hadihi darullah wa fiha ibadallah amirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadihi darullah wa fiha ibadallah amirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Al-Fatihah. Doa dumateng panjenenganipun Rama Yai Sam kawula sumanggaken. Tahadu tahabu. Al-Fatihah.
Allahumma sahil umurana wa sahil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا ربنا cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lo berono kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali. Sebelum diakhiri kita minta Pak Wali sepatah dua patah kata. Kalau sepatah dua patah berarti assalamualaikum, saya akhir langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua patah itu kan berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian saya hormati, terutama Mas Yai Munir. Ini luar biasa kehadiran saya di sini karena saya memang diberitahu oleh Gus Sodik bahwa ada satu pengajian rutin yang dilakukan oleh Himasal Malang Raya dan ini kebetulan berada di sebelah rumah dinas. Jadi alhamdulillah tadi saya walaupun terlambat saya bisa hadir dan luar biasa. Ini berbeda dengan pengajian yang biasanya saya datangi atau saya ikuti. Ini walaupun guyon-guyonnya banyak tapi banyak makna yang tersirat dan tersurat. Ya. Kekeluargaannya sangat guyup sekali. Inilah maka yang berbeda dan saya memang kenapa dengan Himasal ini walaupun Mbah Yai Munir banyak berceritakan, tapi telah saya buktikan memang luar biasa kekompakannya dan tentu walaupun ini sudah alumni Lirboyo, tetapi setelah selesai juga tidak berhenti, tetapi selalu kekeluargaan, kekompakannya terus berjalan dan secara rutin ajak dan istiqomah. Inilah maka saya tadi bisik-bisik ke Mbah Yai Munir, kalau berkenan saya akan mengadakan juga di rumah dinas. Ya itu. Kalau yang lain-lainnya nanti saya tahu sama tahu dengan Mbak Yai Munir nanti itu aja. Nah, insya Allah nanti waktunya saya menunggu Mbak Yai Munir, saya akan menyesuaikan. Yang jelas kami nanti siap untuk ditempati terkait dengan pengajian dari Himasal ini. Sabtu ya, insya Allah Sabtu. Car Free Day, betul, hari Minggu. Insya Allah Sabtu nanti waktunya nanti saya koordinasi dengan Gus Sodik, nanti waktunya kapan kami akan siapkan. Itu saja, matur nuwun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Apa? Foto bersama dulu Pak Wali.